Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Dewi Pemi, NIM 28921501125 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen Sore kelas B, dosen pengampu Ibu Iva Masrifa SEMM. Saya akan mempresentasikan UTS Perilaku Organisasi yang berjudul Sikap dan Kepuasan Kerja. Definisi sikap. Menurut G.W. Alport dalam Tri Rusmi Widayatun 1999-218, sikap adalah kesiapan seseorang untuk bertindak. Lapierre dalam Azwar 2003 mendefinisikan sikap sebagai suatu pola perilaku, tendensi atau kesiapan antisipatif, predisposisi untuk menyesuaikan diri dalam suatu sosial atau secara sederhana. Sikap adalah respon terhadap stimuli sosial yang telah terkondisikan. Menurut Sutarno 1994, sikap adalah pandangan atau perasaan yang disertai kecenderungan untuk bertindak terhadap objek tertentu. Sikap senantiasa diarahkan kepada suatu, artinya tidak ada sikap tanpa objek. Sikap berkaitan dengan persepsi, kepribadian, dan motivasi. Sebuah sikap adalah perasaan positif atau negatif atau keadaan mental yang telah disiapkan, dipelajari, dan diatur melalui pengalaman yang memberikan pengaruh khusus pada respons seseorang terhadap orang, objek, atau peristiwa. Selanjutnya, komponen sikap dibagi menjadi 3. 1. Kognitif, merupakan aspek intelektual yang berkaitan dengan apa yang diketahui manusia, berisi kepercayaan seseorang mengenai apa yang berlaku atau apa yang benar bagi objek sikap. Yang kedua ada afektif, merupakan aspek emosional dari faktor sosio-psikologis, didahulukan karena erat kaitannya dengan pembicaraan sebelumnya. Aspek ini menyangkut masalah emosional subjektif seseorang terhadap suatu objek sikap. Yang ketiga ada konatif, komponen aspek vosional yang berhubungan dengan kebiasaan dan kemauan bertindak. Selanjutnya, jenis-jenis sikap dalam perilaku organisasi. 1. Kepuasan kerja. Sikap umum seseorang terhadap pekerjaannya. Seseorang dengan tingkat kepuasan kerja yang tinggi menunjukkan sikap yang positif terhadap pekerjaan dan sebaliknya. Jadi, sikap karyawan lebih sering mereka maksudkan dengan kepuasan kerja. Yang kedua ada komitmen terhadap organisasi. Derajat seseorang memihak pada suatu organisasi tertentu dan tujuannya, dan berniat memelihara keanggotaan dalam organisasi itu. Yang ketiga, ada keterlibatan dalam kerja. Derajat seseorang memihak pada pekerjaannya, berpartisipasi aktif dalamnya, dan menganggap kinerjanya penting bagi harga diri. Pengertian kepuasan kerja menurut para ahli. 1. Kepuasan kerja adalah sikap umum terhadap pekerjaan seseorang yang menunjukkan perbedaan antara jumlah penghargaan yang diterima pekerja dan jumlah yang mereka yakini seharusnya mereka terima. Dari Robin 20378. Yang kedua, Gibson 2106 menyatakan kepuasan kerja sebagai sikap yang dimiliki para pekerja tentang pekerjaan mereka. Hal itu merupakan hasil dari persepsi mereka tentang pekerjaan. Yang ketiga, Greenberg dan Baron 2003-148 mendeskripsikan kepuasan kerja sebagai sikap positif atau negatif yang dilakukan individu terhadap pekerjaan mereka. Selanjutnya ada teori kepuasan kerja. 1. Teori dua faktor atau two-factor theory. Teori ini menganjurkan bahwa kepuasan kerja dan tidak kepuasan merupakan bagian dari kelompok variabel yang berbeda, yaitu motivators dan Hegege factor. Yang kedua ada value theory. Menurut teori ini, kepuasan kerja terjadi pada tingkatan di mana hasil pekerjaan diterima individu seperti yang diharapkan.
Semakin banyak orang menerima hasil, akan semakin puas dan sebaliknya. Yang ketiga ada teori ketidaksesuaian. Teori ini mengukur kepuasan kerja seseorang dengan menghitung selisih antara sesuatu yang harus dengan kenyataan yang dirasakan, sehingga apabila kepuasan diperoleh melebihi dari yang diinginkan, maka orang akan menjadi lebih puas lagi. Yang terakhir ada teori keadilan. Teori ini mengemukakan bahwa orang yang akan merasa puas atau tidak puas tergantung pada ada atau tidaknya keadilan dalam suatu situasi, khususnya situasi kerja. Berikutnya, penyebab kepuasan kerja. 1. Pemenuhan kebutuhan atau need fulfillment. Yang kedua, ada perbedaan atau discrepancies. Yang ketiga, pencapaian nilai atau value attainment. Yang keempat, keadilan atau equity. Yang kelima, komponen genetik atau genetik komponen. Selanjutnya, faktor penentu kepuasan kerja. 1. Gaji atau upah. Yang kedua, ada kondisi kerja yang menunjang. Ketiga, hubungan kerja. Selanjutnya juga ada kolerasi kepuasan kerja. 1. Motivasi. 2. Kelibatan kerja. Yang ketiga ada organizational citizenship behavior. Yang keempat ada organizational commitment. Yang kelima, ketidakhadiran atau absensi. Yang keenam, ada perputaran atau turnover. Yang ketujuh, perasaan stres. Yang kedelapan, prestasi kerja atau kinerja. Mengukur kepuasan kerja sebagai konsep global, sebagai konsep permukaan, sebagai konsep kebutuhan yang terpenuhkan. Pengaruh kepuasan kerja terhadap produktivitas, ketidakhadiran atau absensi, keluarnya pekerja atau turn off, respon terhadap ketidakpuasan kerja. Meningkatkan kepuasan kerja, memberi pekerjaan yang menyenangkan, orang yang dibayar dengan jujur, mempertemukan orang dengan pekerjaan yang cocok dengan minatnya, menghindari kebosanan dan pekerjaan berulang-ulang. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.